Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji hanya milik Allah yang masih mengizinkan kita bernapas, meski hati sering terasa sesak, meski langkah kadang terseok, meski iman naik turun tanpa bisa kita kendalikan sepenuhnya. Jika hari ini video ini muncul di berandamu, percayalah, ini bukan sekadar kebetulan. Ini adalah bentuk lembut dari kasih sayang Allah yang sedang mengetuk hatimu pelan-pelan. Mungkin kamu sedang lelah, mungkin kamu hampir menyerah, atau mungkin kamu hanya diam sambil menahan banyak hal yang tak sempat kamu ceritakan kepada siapapun. Dan di saat seperti itulah, Allah menghadirkan pengingat ini, bukan untuk menghakimi, tapi untuk merangkulmu kembali. Aku tidak tahu beban apa yang sedang kamu bawa. Aku tidak tahu doa mana yang belum terjawab. Tapi aku tahu satu hal, Allah tidak pernah salah memilih waktu untuk menyapa hambanya. Mungkin kamu merasa jauh, mungkin kamu merasa tak pantas, tapi percayalah, rahmat Allah selalu lebih dekat daripada rasa bersalahmu. Dengarkan perlahan, tarik napasmu, dan izinkan hatimu beristirahat sejenak di sini. Sunyi seringkali menjadi teman yang paling jujur. Di tengah keramaian, kita bisa berpura-pura kuat. Tapi saat malam datang dan semua suara mereda, barulah hati berbicara apa adanya. Ada lelah yang tidak terlihat. Ada doa yang terasa menggantung di langit. Ada rasa bersalah yang membuat kepala tertunduk, seolah takut menatap ke atas. Kita sadar, terlalu banyak kelalaian. Terlalu sering menunda taubat. Terlalu mudah lupa, padahal hati ini sebenarnya rindu. Kadang kita bertanya dalam diam, mengapa hidup terasa berat padahal doa sudah dipanjatkan? Mengapa air mata jatuh, tapi jawaban belum datang? Lalu perlahan muncul rasa takut, jangan-jangan Allah sudah lelah mendengar kita. Jangan-jangan pintu ampunan itu tertutup. Padahal, jauh di dalam hati, ada kerinduan untuk kembali. Ada harapan kecil yang terus menyala, meski redup. Hidup memang penuh penantian. Ada ujian yang datang silih berganti, seolah tidak memberi jeda. Ada harapan yang harus bersabar lebih lama dari yang kita kira. Namun di antara semua itu, hati ini tidak benar-benar ingin pergi. Ia hanya tersesat sebentar, ia hanya kelelahan, ia hanya ingin dipeluk oleh rasa aman yang dulu pernah ia kenal saat menyebut nama Allah dengan tulus. Air mata yang jatuh di sepertiga malam bukan tanda kelemahan. Itu adalah bahasa jiwa yang sedang mencari jalan pulang. Dan Allah, dengan segala kelembutannya, tidak pernah menolak hamba yang datang dengan hati hancur dan penuh harap. Mungkin selama ini ada hal-hal yang terlihat kecil, tampak biasa, bahkan sering kita anggap remeh. Namun diam-diam, hal-hal itulah yang membentuk jarak atau kedekatan kita dengan Allah. Ada kebiasaan yang tanpa sadar melemahkan doa. Ada sikap hati yang membuat kita sulit merasakan ketenangan. Setelah ini, izinkan dirimu untuk menyimak dengan perlahan. Bukan untuk mencari kesalahan, tapi untuk menemukan kembali jalan yang terasa samar. Bukan untuk merasa paling kurang, tapi untuk kembali merasa dicintai. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari lembutkan hati kita bersama. Jika kamu berkenan, tuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Biarkan lisan dan jarimu bergerak sebagai tanda cinta, sebagai pengantar rahmat yang menenangkan. Jika ada doa, jika ada hajat, jika ada luka yang belum sembuh, tuliskan juga. Kita niatkan bersama, saling mengaminkan, saling menguatkan, meski tak saling mengenal. Ya Allah, kami datang kepadamu dengan hati yang lelah dan penuh kekurangan. Kami membawa dosa, penyesalan, dan harapan yang hampir padam. Jangan Engkau biarkan kami merasa sendirian. Lapangkan dada kami, tenangkan jiwa kami, dan tuntun langkah kami kembali kepadamu. Ampuni kami, tanpa menghitung kesalahan kami. Terimalah doa kami meski terbata. Peluklah kami dengan rahmat-Mu yang luas, dan jangan Engkau lepaskan kami dari cahaya hidayah-Mu. Amin. 1. Salat tepat waktu dengan hati yang kembali. Salat yang dijaga waktunya bukan sekadar rutinitas gerakan, bukan hanya kewajiban yang ditunaikan agar terasa lega setelahnya. Ia adalah pertemuan antara hati yang rapuh dengan Allah yang maha menenangkan. Ketika seseorang mulai menjaga salatnya tepat waktu, sesungguhnya ia sedang melatih jiwanya untuk tidak terus-menerus menunda pertemuan dengan Tuhannya. Banyak orang merasa hidupnya sempit, rezekinya seret, doanya terasa tertahan, padahal tanpa disadari ia sering menunda panggilan Allah, seakan urusan dunia selalu lebih penting daripada panggilan langit.
Salat yang ditunda-tunda perlahan mengajarkan hati untuk terbiasa menomorduakan Allah. Dari situlah jarak itu tumbuh, sedikit demi sedikit, hingga akhirnya kita merasa asing saat berdiri di hadapannya. Namun ketika salat dijaga tepat waktu, ada pesan lembut yang dikirimkan oleh hati, bahwa Allah masih menjadi prioritas, bahwa di tengah segala kesibukan dan kekacauan hidup, masih ada ruang khusus yang disiapkan hanya untuknya. Dalam salat tepat waktu, ada disiplin batin yang terbentuk. Kita belajar menghentikan langkah, mematikan hiruk-pikuk dunia, lalu berdiri dengan penuh kesadaran. Pada saat itulah, banyak beban yang tak terucap perlahan luruh. Bukan karena masalah langsung hilang, tetapi karena hati mulai percaya bahwa ia tidak sendirian. Rezeki seringkali datang bukan karena kita mengejarnya lebih keras, melainkan karena Allah melihat kesungguhan hambanya yang mau datang ketika dipanggil. Salat tepat waktu juga melatih kejujuran. Kita tidak bisa berpura-pura di hadapan Allah. Ketika hati sedang kering, ketika iman sedang turun, salat tetap menjadi jembatan yang menghubungkan. Dari situlah, pelan-pelan, arah hidup bisa berubah. Bukan karena dunia tiba-tiba menjadi mudah, tetapi karena hati menjadi lebih kuat, lebih lapang, dan lebih siap menerima apapun yang Allah titipkan, termasuk rezeki dalam berbagai bentuknya. 2. Istighfar yang dijaga dalam sunyi dan ramai. Istighfar adalah pengakuan paling jujur dari seorang hamba. Ia bukan hanya ucapan di bibir, tetapi bisikan hati yang sadar bahwa dirinya penuh kekurangan. Banyak orang mengeluh rezekinya sempit, langkahnya terasa berat, padahal dosa-dosa kecil yang dianggap sepele menumpuk tanpa disadari. Dosa yang tidak disesali perlahan menjadi penghalang, bukan karena Allah pelit memberi, tetapi karena hati menjadi tertutup untuk menerima. Ketika istighfar dijaga setiap hari, ada proses pembersihan yang terjadi di dalam jiwa. Kita sedang membersihkan debu-debu yang menempel di hati. Debu itu mungkin berupa kesombongan yang halus, rasa iri yang disimpan diam-diam, atau kelalaian yang terus diulang tanpa penyesalan. Istighfar mengajarkan kita untuk tidak terlalu bangga pada diri sendiri dan tidak terlalu putus asa atas masa lalu. Di saat hidup terasa buntu, istighfar sering menjadi pintu yang tak disangka-sangka. Bukan karena kalimatnya ajaib, tetapi karena sikap hati yang menyertainya. Saat seseorang benar-benar merasa butuh ampunan Allah, disitulah kerendahan hati tumbuh. Dan hati yang rendah adalah hati yang mudah diisi dengan keberkahan. Rezeki tidak selalu berbentuk materi. Kadang ia hadir sebagai ketenangan, kemudahan, atau pertemuan dengan orang-orang baik yang membantu kita melangkah. Istighfar yang dijaga di waktu sunyi memiliki kekuatan yang berbeda. Saat tidak ada yang melihat, saat tidak ada yang mendengar selain Allah, pengakuan dosa menjadi lebih jujur. Air mata yang jatuh saat istighfar adalah tanda bahwa hati masih hidup. Dari situlah, perlahan, jalan-jalan yang tertutup bisa terbuka kembali. Allah tidak pernah menjauh dari hamba yang mau mengakui kesalahannya. Justru di sanalah kasih sayangnya turun dengan cara yang sering tak bisa kita tebak. 3. Sedekah yang lahir dari keyakinan, bukan kelimpahan. Sedekah sering disalahpahami sebagai amalan orang yang sudah punya banyak. Padahal hakikat sedekah justru terletak pada keberanian memberi di tengah rasa cukup yang belum sempurna. Ketika seseorang bersedekah, ia sedang melatih hatinya untuk percaya bahwa Allah adalah sumber rezeki, bukan apa yang ada di genggaman. Inilah latihan iman yang sangat dalam, karena bertentangan dengan rasa takut kekurangan yang sering menghantui manusia. Sedekah yang dijaga setiap hari, sekecil apapun bentuknya, perlahan mengubah cara pandang kita terhadap hidup. Kita tidak lagi melihat harta sebagai sesuatu yang harus ditimbun, tetapi sebagai titipan yang mengalir. Dari situlah rezeki menjadi lebih ringan. Hati tidak mudah cemas, pikiran tidak mudah sempit. Banyak orang tidak sadar bahwa yang membuat rezeki terasa berat bukan jumlahnya, tetapi rasa takut kehilangannya. Ketika sedekah dilakukan dengan ikhlas, ada ikatan batin yang terbangun antara hamba dan Allah. Seolah kita berkata dalam diam, "Aku percaya kepadamu, aku yakin engkau maha mengganti." Dan Allah, dengan caranya yang lembut, sering membalas bukan dari arah yang kita duga. Bisa jadi dalam bentuk kesehatan, kemudahan urusan, atau pertolongan yang datang tepat saat dibutuhkan. Sedekah juga membersihkan hati dari keterikatan berlebihan pada dunia. Saat hati tidak lagi terlalu menggenggam, ia menjadi lebih lapang untuk menerima. Banyak pintu rezeki terbuka justru setelah seseorang belajar melepaskan.
Bukan karena ia kehilangan, tetapi karena ia sedang dipersiapkan untuk menerima yang lebih sesuai dengan kebutuhannya. Sedekah yang dijaga dengan niat yang lurus akan selalu kembali, bukan hanya sebagai rezeki, tetapi sebagai rasa cukup yang menenangkan jiwa. 4. Sholawat yang mengalir dari hati yang merindukan ketenangan. Sholawat bukan sekadar rangkaian kata yang diucapkan berulang. Ia adalah jembatan lembut antara hati seorang hamba dengan kasih sayang Allah yang mengalir melalui Nabi Muhammad SAW. Banyak orang mencari ketenangan ke sana kemari, mencoba berbagai cara agar hidup terasa ringan, padahal seringkali yang paling menenangkan justru adalah sholawat yang diucapkan dengan hati penuh rindu. Ketika sholawat dijaga setiap hari, ada perubahan halus yang terjadi di dalam jiwa. Hati yang semula gelisah perlahan menjadi lebih tenang. Pikiran yang kusut mulai terasa lebih lapang. Bukan karena masalah hidup langsung hilang, tetapi karena ada rasa ditemani. Sholawat membuat kita merasa tidak berjalan sendirian. Ada teladan, ada doa yang terus naik, ada cinta yang menghubungkan langit dan bumi. Dalam sholawat, ada adab dan kerendahan hati. Kita mengakui bahwa diri ini penuh kekurangan, dan kita memilih menyebut nama kekasih Allah sebagai jalan mendekat. Banyak orang tidak sadar bahwa doa-doa sering terasa berat karena hati terlalu penuh dengan keluh kesah, tapi lupa mengirimkan pujian dan cinta. Sholawat melembutkan itu semua. Ia membersihkan saluran doa, membuat hati lebih siap untuk menerima. Sholawat juga mengajarkan kesabaran. Saat hidup tidak berjalan sesuai rencana, sholawat membantu kita tetap berbaik sangka. Ia menenangkan jiwa yang terburu-buru. Dalam sholawat, ada pengakuan diam-diam bahwa Allah Maha Mengatur, dan kita hanyalah hamba yang sedang belajar percaya. Dari sinilah seringkali rezeki datang dengan cara yang tidak terduga. Bukan selalu berupa materi, tetapi dalam bentuk kemudahan, pertemuan yang tepat, atau keputusan yang menyelamatkan kita dari kesalahan besar. Hati yang terbiasa bersolawat akan lebih peka. Ia mudah tersentuh oleh kebaikan, mudah merasa cukup, dan tidak terlalu dikuasai rasa iri. Ketika hati tenang, rezeki terasa lebih berkah. Apa yang sedikit terasa cukup, apa yang datang terasa tepat. Dan semua itu berawal dari sholawat yang dijaga, bukan karena banyaknya, tetapi karena ketulusan dan keistiqomahan. 5. Berbakti kepada orang tua dengan kesadaran yang dalam. Berbakti kepada orang tua sering terdengar sederhana, namun dampaknya sangat dalam dan luas. Banyak orang mengejar keberhasilan, membuka banyak pintu, dan berharap hidupnya berubah, tetapi lupa bahwa ada satu pintu yang sering terabaikan, yaitu ridha orang tua. Padahal di sanalah salah satu kunci terbesar keberkahan hidup berada. Berbakti bukan hanya soal memenuhi kebutuhan materi. Ia lebih dalam dari itu. Ia adalah sikap hati, cara bicara, cara memandang, cara merespons, bahkan cara diam ketika berbeda pendapat. Kadang kita merasa sudah banyak berbuat, tetapi tanpa sadar hati kita dipenuhi keluhan. Merasa terbebani, merasa tidak dipahami, merasa lelah. Dari situlah keberkahan bisa terkikis perlahan, bukan karena orang tua salah, tetapi karena hati kita belum sepenuhnya ikhlas. Ketika seseorang benar-benar berbakti dengan kesadaran, ada perubahan besar yang terjadi. Hati menjadi lebih lembut, ego perlahan ditundukkan. Kita belajar bahwa hidup ini bukan hanya tentang diri sendiri. Dan anehnya, justru setelah itulah banyak urusan dimudahkan. Rezeki yang semula terasa seret mulai mengalir. Bukan karena usaha bertambah drastis, tetapi karena Allah membuka jalan melalui ridha orang tua. Doa orang tua memiliki kekuatan yang tidak bisa dibandingkan. Doa yang keluar dari hati yang tulus, dari mulut yang pernah mendoakan kita sejak belum bisa berbicara. Namun doa itu sangat peka terhadap sikap anaknya. Ketika hati orang tua terluka, meski tidak terucap, pengaruhnya bisa terasa dalam hidup anak. Sebaliknya, ketika orang tua merasa dihormati dan dicintai, doa-doa mereka sering naik tanpa disadari, membawa kebaikan yang luas. Berbakti juga mengajarkan kesabaran yang panjang. Ada kalanya kita diuji dengan sikap orang tua yang tidak sesuai harapan. Namun disitulah nilai bakti diuji. Bukan ketika semuanya mudah, tetapi ketika hati harus memilih antara ego dan keridhaan Allah. Banyak orang baru menyadari pentingnya bakti setelah kehilangan. Setelah doa itu tidak lagi bisa diminta secara langsung, maka selagi masih ada kesempatan, selagi suara itu masih bisa didengar, berbaktilah dengan sepenuh hati.
Hidup yang dipenuhi bakti akan terasa lebih ringan. Bukan karena tanpa masalah, tetapi karena ada restu yang menyertai. Dan restu itulah yang sering menjadi sebab datangnya rezeki yang tidak disangka-sangka. 6. Kejujuran dalam niat, usaha, dan hati yang tersembunyi. Kejujuran bukan hanya soal berkata benar. Ia adalah keselarasan antara niat, ucapan, dan perbuatan. Banyak orang merasa hidupnya berat, langkahnya tertahan, rezekinya tidak berkembang, padahal tanpa sadar ada ketidakjujuran kecil yang terus dipelihara. Mungkin bukan dusta besar, tetapi niat yang bercabang, usaha yang setengah-setengah, atau hati yang berharap lebih kepada manusia daripada kepada Allah. Kejujuran dalam niat berarti kita benar-benar tahu untuk apa kita melakukan sesuatu. Apakah untuk mencari ridha Allah, atau sekadar ingin dipuji dan diakui? Niat yang tidak jujur membuat hati mudah lelah, karena apapun yang dilakukan terasa kosong. Sebaliknya, niat yang lurus meski dengan hasil sederhana akan terasa menenangkan. Ada kepuasan batin yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Dalam usaha, kejujuran berarti tidak mengambil yang bukan hak, tidak menipu, dan tidak meremehkan amanah. Mungkin jalan jujur terasa lebih lambat. Mungkin hasilnya tidak langsung besar, tetapi ia membawa ketenangan yang panjang. Rezeki yang datang dari jalan jujur akan lebih mudah dinikmati. Tidak banyak kekhawatiran, tidak banyak rasa takut kehilangan. Karena hati tahu, apa yang ada di tangan adalah titipan yang bersih. Kejujuran juga harus ada di dalam hati yang tersembunyi. Saat tidak ada yang melihat, saat tidak ada yang menilai, di sanalah kejujuran sejati diuji. Banyak orang terlihat baik di luar, tetapi hatinya penuh keluhan, iri, dan prasangka buruk. Hati yang tidak jujur kepada dirinya sendiri akan sulit merasakan kedekatan dengan Allah. Karena ia sibuk memakai topeng, bahkan di hadapan Tuhannya. Ketika seseorang mulai jujur sepenuhnya, ada kelegaan besar yang dirasakan. Tidak perlu lagi berpura-pura kuat. Tidak perlu lagi membandingkan diri dengan orang lain. Ia menerima dirinya apa adanya, lalu berusaha dengan sungguh-sungguh. Dari situlah Allah sering membuka pintu-pintu rezeki yang sebelumnya tertutup. Bukan karena orang itu sempurna, tetapi karena hatinya bersih dan siap menerima. Kejujuran melahirkan kepercayaan, bukan hanya dari manusia, tetapi juga dari Allah. Dan ketika Allah sudah mempercayai seorang hamba, urusannya akan dijaga, langkahnya akan diarahkan, kesalahannya akan diingatkan, dan rezekinya akan dicukupkan, dengan cara yang paling sesuai untuk jiwanya. Itulah mengapa menjaga kejujuran bukan hanya soal moral, tetapi soal keselamatan hidup. Ia menjaga hati tetap hidup, doa tetap mengalir, dan rezeki tetap berada dalam keberkahan. Kesimpulan dari semua pembahasan ini bukanlah tentang banyaknya amalan, bukan tentang seberapa sempurna seseorang terlihat di hadapan manusia, dan bukan pula tentang seberapa tinggi pengetahuan agama yang dimiliki. Semua yang telah dibahas bermuara pada satu hal yang sangat sederhana namun sering terlupakan, yaitu hubungan hati seorang hamba dengan Allah. Ketika hubungan itu terjaga, kehidupan akan terasa berbeda, meski ujian tetap datang, meski masalah tidak langsung hilang, meski doa belum semuanya terjawab. Semua amalan yang dibahas sebelumnya sejatinya adalah jalan-jalan lembut yang mengantarkan hati kembali pulang. Salat yang dijaga waktunya mengajarkan kita untuk berhenti sejenak dari dunia yang melelahkan, lalu berdiri dengan penuh kesadaran bahwa ada zat yang selalu menunggu kita tanpa syarat. Dalam salat, kita tidak diminta menjadi sempurna, kita hanya diminta hadir. Dan kehadiran itulah yang sering mengubah arah hidup. Bukan karena dunia tunduk pada kita, tetapi karena hati kita akhirnya tunduk dengan penuh kerelaan kepada Allah. Istighfar mengajarkan kejujuran yang paling dalam. Ia meluruhkan kesombongan halus yang sering tidak kita sadari. Ia membebaskan kita dari beban masa lalu yang terus menghantui. Dalam istighfar, kita belajar bahwa Allah tidak pernah lelah memberi ampunan, manusialah yang sering lelah meminta. Ketika istighfar dijaga, bukan hanya dosa yang dibersihkan, tetapi juga cara pandang kita terhadap hidup. Kita menjadi lebih rendah hati, lebih lembut, dan lebih siap menerima apapun yang Allah tetapkan. Sedekah mengubah cara kita memandang rezeki. Dari sesuatu yang harus digenggam erat, menjadi sesuatu yang mengalir dengan penuh kepercayaan. Sedekah mengajarkan bahwa rasa takut kekurangan seringkali lebih menyiksa daripada kekurangan itu sendiri. Ketika hati belajar memberi, ia sedang belajar percaya.
Dan hati yang percaya akan lebih tenang, lebih lapang, dan lebih mudah merasakan cukup. Dari situlah keberkahan sering hadir, bukan karena jumlah bertambah drastis, tetapi karena jiwa tidak lagi sempit. Sholawat menghadirkan ketenangan yang sering tidak bisa dijelaskan dengan logika. Ia menenangkan tanpa banyak alasan. Ia menguatkan tanpa banyak tuntutan. Dalam sholawat, hati merasakan cinta yang tulus, cinta yang menghubungkan kita dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan melalui beliau, kita merasa lebih dekat dengan Allah. Hati yang terbiasa bersolawat akan lebih mudah bersabar, lebih ringan menghadapi penantian, dan lebih kuat menahan luka. Berbakti kepada orang tua mengajarkan kita tentang kerendahan hati yang sesungguhnya. Ia mematahkan ego yang sering merasa paling benar. Ia melatih kesabaran yang tidak instan. Dan di balik semua itu, ada doa-doa yang mengalir tanpa kita sadari. Doa yang keluar dari hati yang tulus, dari lisan yang pernah mendoakan kita sejak sebelum kita mengenal dunia. Ridha orang tua bukanlah beban, ia adalah pintu. Pintu yang jika dibuka dengan ikhlas, sering membawa keberkahan yang luas dan dalam. Kejujuran, baik dalam niat, usaha, maupun hati yang tersembunyi, adalah fondasi dari semua amalan. Tanpa kejujuran, ibadah bisa menjadi kosong. Tanpa kejujuran, usaha bisa terasa melelahkan. Tanpa kejujuran, doa bisa terasa berat. Namun ketika kejujuran dijaga, hidup menjadi lebih ringan. Tidak ada lagi topeng yang harus dipakai. Tidak ada lagi kepura-puraan yang harus dipelihara. Kita berdiri apa adanya di hadapan Allah, dan justru di sanalah kita merasa aman. Kesimpulan terpenting dari semua ini adalah bahwa perubahan hidup tidak selalu dimulai dari luar. Ia hampir selalu dimulai dari dalam. Dari cara hati memandang Allah. Dari cara hati merespons panggilannya. Dari cara hati menerima ujian, rezeki, dan penantian. Ketika hati mulai dibenahi, arah hidup perlahan ikut berubah. Mungkin tidak cepat, mungkin tidak dramatis, tetapi pasti terasa. Rezeki yang dibicarakan bukan hanya tentang harta. Ia juga tentang ketenangan saat bangun tidur. Tentang kekuatan untuk bertahan di saat lelah. Tentang kehadiran orang-orang baik di waktu yang tepat. Tentang keputusan yang menyelamatkan kita dari penyesalan panjang. Semua itu adalah rezeki. Dan semua itu sangat dipengaruhi oleh kedekatan hati kita dengan Allah. Jika selama ini hidup terasa berat, mungkin bukan karena beban terlalu besar, tetapi karena hati memikulnya sendirian. Jika doa terasa lama dijawab, mungkin bukan karena Allah tidak mendengar, tetapi karena hati sedang diajak untuk lebih dekat. Jika rezeki terasa sempit, mungkin bukan karena Allah menahan, tetapi karena ada hal-hal kecil yang perlu dibenahi dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Tidak ada satupun hamba yang ditolak ketika ia datang dengan hati yang tulus. Tidak ada satupun air mata yang jatuh sia-sia di hadapan Allah. Tidak ada satupun usaha mendekat yang tidak dihitung. Semua dicatat, semua diperhatikan, semua dibalas dengan cara yang paling sesuai untuk jiwa masing-masing. Untukmu yang masih bertahan sampai di bagian ini, percayalah, hatimu tidak seburuk yang kamu kira. Jika kamu masih mau mendengar, merenung, dan berharap, itu tanda bahwa cahaya itu belum padam. Jangan menyerah pada rasa lelah. Jangan berhenti hanya karena jalan terasa panjang. Allah tidak pernah jauh, kitalah yang sering lupa menoleh. Sebagai penutup untuk channel ini, terima kasih telah meluangkan waktu, tenaga, dan ruang di hatimu untuk menyimak. Semoga setiap kata yang tersampaikan menjadi pengingat yang lembut, bukan beban. Jika konten ini terasa menenangkan, terasa menguatkan, atau terasa seperti sedang diajak bicara secara pribadi, semoga itu menjadi wasilah kebaikan untuk kita semua. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara yang sederhana namun berarti. Berlangganan, menyukai, dan membagikan kepada orang-orang yang mungkin sedang lelah secara batin seperti kita. Semoga setiap kebaikan yang tersebar menjadi amal jariah yang terus mengalir. Semoga Allah menjaga hati kita, melapangkan dada kita, menguatkan langkah kita, dan mengarahkan hidup kita menuju jalan yang penuh keberkahan. Sampai bertemu kembali di ruang perenungan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.